Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini soal latihan tes pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K Guru Ekonomi IPS untuk SMP, SMA, dan SMK. Kita langsung aja ke soal pertama. 1. Bentuk pasar yang ada di Indonesia ada beberapa dengan ciri-ciri yang berbeda. Berikut adalah ciri-ciri pasar yang ada. 1. Terdapat banyak perusahaan penjual. 2. Produk sejenis tetapi ada perbedaan ciri khas dari masing-masing perusahaan. 3. Harga jual produk dalam pasar ini bermacam-macam. 4. Terjadi persaingan antar perusahaan karena produknya sejenis meskipun berbeda dengan ciri khasnya. Ciri-ciri tersebut menggambarkan bentuk pasar. Ciri-ciri tersebut menggambarkan bentuk pasar apa? A. Persaingan monopolistik. B. Monopsoni. C. Pasar persaingan sempurna. D. Oligopoli. E. Oligopsoni. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Persaingan monopolistik. Jawabannya ya, persaingan monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam bentuk aspek. Seperti contoh di atas ini terdapat banyak perusahaan penjual, produksi sejenis, harga jual produk dalam pasar macam-macam, terjadi persaingan antar perusahaan. Seperti itu. Kita next ke soal nomor 2. Untuk kompetensi dasar, kemampuan mendeskripsikan peran, fungsi, dan tugas Badan Pengawas Keuangan dalam perekonomian Indonesia. Materi pembelajaran yang sesuai adalah, ya, dari contoh soal ini materi pembelajaran yang sesuai adalah A. Lembaga keuangan bukan bank. B. Otoritas jasa keuangan atau OJK. C. Lembaga asuransi. D. Konsep pasar modal. E. Peran, fungsi, dan tugas Bank Indonesia. Jawaban dan penjelasannya adalah jawabannya B. Otoritas jasa keuangan. Kemampuan mendeskripsi peran, fungsi, dan tugas Badan Pengawasan Keuangan dalam perekonomian adalah otoritas atau yang sesuai pembelajarannya otoritas jasa keuangan ya. Fungsi OJK adalah sebagai berikut. Secara umum adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Bisa dibilang kalau otoritas jasa keuangan atau OJK ini merupakan tampuk dari seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan negara Republik Indonesia. Kita next ke soal nomor 3. Indonesia merupakan negara eksportir rotan, kayu, dan rempah-rempah. Dampak ekosistem dari ekspor Indonesia tersebut adalah, dampaknya ya dari ekspor Indonesia tersebut adalah A. Permintaan bahan bangunan terutama kayu naik. B. Bahan furnitur berbahan kayu menjadi langka. C. Melakukan reboisasi hutan secara besar-besaran. D. Terjadi pengundulan hutan atau pembalakan hutan. E. Masyarakat menjadi terampil mengelola hutan. Jawaban dan penjelasannya adalah, jawabannya adalah D. Terjadi pengundulan hutan atau pembalakan hutan. Kegiatan deforestasi hutan dapat mengakibatkan kerusakan, bahkan kepunahan bagi kekayaan alam tersebut itu sendiri maupun kekayaan alam lainnya yang ada di tempat lain. Kerusakan hutan yang terjadi akan membawa akibat terjadinya banjir maupun erosi yang dapat mengangkut partikel-partikel tanah menuju ke pemukiman masyarakat. Seperti yang terjadi sekarang, banjir, longsor di mana-mana, itu adalah akibat pengundulan hutan. Kita next ke soal nomor 4. Perusahaan yang memiliki akun persediaan yang terbagi ke dalam persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi akan dikualifikasikan sebagai perusahaan apa ini ya?
A. Perusahaan manufaktur, B. Perusahaan dagang, C. Perseroan terbatas atau PT, D. Perusahaan jasa, E. Persekutuan. Jawabannya adalah A. Perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur itu adalah persediaan yang terbaik dalam bahan baku, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi akan dikualifikasikan sebagai perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur adalah perusahaan industri pengolahan yang mengelola bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perusahaan manufaktur identik dengan pabrik yang menghasilkan mesin-mesin, peralatan, teknik, rekayasa, dan tenaga kerja. Itu merupakan perusahaan manufaktur. Jadi seperti banyak yang di Indonesia, PT-PT itu merupakan termasuk ke dalam perusahaan manufaktur. Kita next ke soal nomor 5. Bidang akuntansi yang mempelajari tentang kecermatan dan kewajaran laporan keuangan serta memastikan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku adalah, atau SAK ya, standar akuntansi. A. Budgeting, B. Manajemen accounting, C. Financial accounting, D. Auditing, E. Cost accounting. Jawabannya adalah D. Auditing. Ya, auditing merupakan bidang akuntansi yang mempelajari tentang kecermatan dan kewajaran laporan keuangan serta memastikan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi. Kita next ke soal nomor 6. Resiko bank yang terjadi karena adanya ketidakcukupan dan atau ketidakberfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal adalah risiko. Maksudnya di sini adalah risiko apa itu namanya? A. Risiko pasar, B. Risiko operasional, C. Risiko likuiditas, D. Risiko reputasi, E. Risiko strategik. Jawabannya adalah B. Risiko operasional. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Risiko operasional oleh BES2 didefinisikan adalah sebagai suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal. Proses internal ini seperti manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal. Jadi akibat-akibat dari kesalahan internal tersebut merupakan risiko operasional ya. Kita next ke soal nomor 7. Penghitungan pendapatan nasional dilakukan dengan menjumlahkan seluruh imbalan yang diterima oleh para pemilik faktor produksi. Penghitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan. Nih ya, jadi cara menghitung pendapatan nasional itu dengan menggunakan pendekatan. A. Investasi, B. Pendekatan tabungan, C. Pendekatan produksi, D. Pendekatan pendapatan, E. Pendekatan pengeluaran. Jawabannya adalah D. Pendapatan atau melalui pendekatan pendapatan. Selain dengan pendekatan pengeluaran dan produksi, pendapatan nasional juga dapat dihitung dengan pendekatan pendapatan. Pada metode pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi selama 1 tahun. Ya, jadi bisa juga pendekatan pengeluaran dan pendekatan produksi. Jadi untuk jawabannya adalah pendekatan pendapatan yang digunakan karena di sini oleh para pemilik faktor-faktor produksi. Kita next ke soal nomor 8. Di dalam sistem ekonomi sosial, masyarakat cenderung tidak bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Salah satu ciri sistem ekonomi sosialis tersebut adalah ya, A. Jurang pemisah antara golongan masyarakat kaya dan miskin relatif kecil. B.
sebagian besar masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan tersiernya. C. Kemungkinan terjadinya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kurang merata. D. Ada peluang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya masing-masing. E. Terjadinya ketidakadilan dalam pemenuhan kebutuhannya. Jawabannya adalah A. Jurang pemisah antara golongan masyarakat kaya dan masyarakat miskin relatif kecil ya. Jadi sistem ekonomi sosialis adalah itu, jadinya jurang antara si kaya dengan si miskin relatif kecil. Jadi perekonomian sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan suatu kemakmuran yang merata, pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Oleh sebab itu, hal tersebut mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya suatu kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Dulu pertama waktu negara kita mau dibentuk, kita mau menjalankan sistem ekonomi kerakyatan ya, atau koperasi yang diusung oleh Bung Hatta, tapi gagal. Kita next ke soal nomor 9. Berikut ini adalah karakteristik perusahaan jasa yang paling benar. Ingat ya, karakteristik perusahaan jasa yang paling benar. A. Produk yang dijual oleh perusahaan jasa berupa layanan jasa. B. Pada perusahaan jasa, pemerintah membebankan tarif pajak penghasilan yang lebih kecil. C. Bentuk badan usaha perusahaan jasa adalah perseorangan. D. Pemilik perusahaan jasa sekaligus sebagai manajer atau pegawai perusahaan. E. Kelebihan dari perusahaan jasa adalah mudah dikelola. Jawabannya adalah A. Karakteristik perusahaan jasa yang paling benar adalah produk yang dijual oleh perusahaan jasa berupa layanan jasa. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Perusahaan jasa adalah unit bisnis yang kegiatannya menghasilkan produk atau jasa ya, tidak berwujud, dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Atau perusahaan jasa juga dapat diartikan sebagai perusahaan yang menjual jasa yang dihasilkannya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Jadi intinya perusahaan jasa tersebut adalah semuanya bergelut di bidang jasa, kecuali inventaris perusahaan ya. Seandainya perusahaan angkutan umum, jadi dia mempunyai angkot, jadi itu merupakan inventaris. Kita next ke soal nomor 10. Meskipun terjadi kenaikan harga yang signifikan, jumlah barang yang diminta tetap atau tidak berubah. Dalam hal ini, kurva permintaan akan sejajar dengan sumbu horizontal. Permintaan barang yang demikian dapat dikategorikan sebagai permintaan, ya. Permintaan yang gini nih, permintaannya harga, meskipun terjadi kenaikan harga yang signifikan, maka permintaannya tetap atau tidak berubah. Ini namanya permintaan apa? A. Inelastisitas. B. Elastis. C. Elastis uniter. D. Inelastisitas sempurna. E. Elastisitas sempurna. Jawaban dan penjelasannya adalah D. Inelastis sempurna. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Permintaan inelastis sempurna adalah permintaan yang koefisien elastis permintaannya adalah 0. E, D sama dengan 0. Permintaan inelastis sempurna terjadi jika tidak ada perubahan jumlah barang yang diminta meskipun ada perubahan harga. Dengan kata lain, perubahan harga sebesar apapun sama sekali tidak mempengaruhi terhadap jumlah barang yang diminta. Sebagai contoh adalah obat-obatan. Walaupun harganya naik, permintaannya akan tetap segitu, sebab harga tidak akan mempengaruhi permintaan. Itu merupakan salah satu contoh permintaan inelastis sempurna. Begitu juga dengan ibu-ibu seperti garam dapur.
walaupun harganya naik beberapa kali lipat, ibu-ibu itu akan tetap membeli garam dapur tersebut. Ingat ya, inelastis sempurna. Kita naik ke soal nomor 11. Dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru, diamanatkan adanya pembinaan dan pengembangan profesi guru melalui 2 jalur, yaitu pembinaan dan pengembangan profesi guru dan pengembangan karir. Berikut ini termasuk program pembinaan dan pengembangan profesi guru kecuali A. Penguatan penguasaan materi, B. Penguatan pemahaman tentang profesi guru, C. Pemahaman tentang konteks pembelajaran, D. Inovasi pembelajaran, E. Pengembangan metode pembelajaran. Jawaban dan penjelasannya adalah B. Penguatan dan pemahaman tentang profesi guru. Penguatan dan pemahaman tentang profesi guru merupakan Permen nomor 74 tahun 2008. Kerangka dari peraturan pemerintah ini terdiri dari 9 bab dan 68 pasal. Pasal-pasalnya tersebut dari bab 1 ketentuan umum, bab 2 kompetensi dan sertifikasi, bab 3 hak, bab 4 beban kerja guru, bab 5 wajib kerja dan pola ikatan dinas, dan seterusnya. Silakan lihat Permen Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah tentang nomor 74 tahun 2008. Permen nomor 74 tahun 2008 kerangka dari peraturan pemerintah ini terdiri dari 9 bab, yaitu ini yang tadi, bab 6 pengangkatan, penempatan dan pemindahan, bab 7 sanksi, bab 8 ketentuan peralihan, bab 9 ketentuan penutupan dan penjelasannya. Sekian soal ini. Terima kasih sudah mampir ke channel kami Marvin Studi. Semoga ilmunya bermanfaat, lulus pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau P3K-nya ya, dan siap mengabdi pada bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Amin, amin ya robbal alamin.